Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini, judulnya adalah Kasih Setia Tuhan dalam Menyikapi Dosa ya. Mari kita buka Alkitab kita, Keluaran 34 ayat 6 dan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saya senang membaca sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. Ada banyak kebenaran firman Tuhan yang muncul karena di dalam perjalanan itu ya. Nah, jadi tadi itu kasih setia Tuhan menyatakan kasih setianya kepada umatnya bangsa Israel justru setelah peristiwa. Jadi ceritanya kan Musa naik ke gunung untuk menerima hukum Taurat, Loh Batu. Karena begitu lama, ya lama karena sampai 40 hari lamanya, Musa tidak muncul di tengah umat itu, ya umat itu beralih setia. Mereka mengumpulkan emas, berbagai perhiasan, ya untuk membuat patung lembu dari emas ya. Lalu waktu Musa turun dari gunung, dia sangat kecewa bahkan sampai melemparkan loh batu itu ya. Dia marah kepada orang Israel. Nah, banyak di antara mereka akhirnya ternyata bertobat ya. Bertobat, tapi ada di antara mereka yang tidak bertobat. Nah, lalu sebagian yang tidak bertobat ini jumlahnya sekitar 3.000 orang akhirnya mati ya. Nah, lalu itu Tuhan lewat, nah gitu ya. Tuhan lewat katanya. Nah, itu Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Tuhan Allah itu adalah pengasih dan penyayang, Allah yang setia ya. Dia juga mengampuni, tetapi juga sekali-kali tidak membebaskan orang kena hukuman. Orang bersalah itu kena hukuman. Nah, bagaimana ini kita memahaminya? Nah, ini yang penting sekali, saudaraku, supaya kita mengerti Allah kita itu bagaimana sikapnya terhadap kita kalau kita berdosa atau kepada orang yang berdosa. Kasih setia Tuhan digambarkan sebagai penyayang, pengasih, panjang sabar, dan pengampun. Tetapi dia juga dikatakan sebagai Allah yang adil, menghukum orang yang bersalah. Nah, tapi bagaimana ini diterapkannya? Karena kemarin ada yang WA saya, Pak, kalau kita bersalah langsung dihukum ya, gitu. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa tidak langsung kalau kita salah kita langsung kena hukuman ya. Karena itu tadi Allah kita penyayang, sabar. Dia menunggu kita untuk kita datang bertobat. Tapi kalau kita tidak bertobat baru dihukumnya. Saudaraku, Tuhan kita Allah yang setia. Kasih setianya luar biasa. Nah, kasih setia Tuhan itu digambarkan sebagai tadi adalah dia penyayang, dia pengasih, dia sabar, dan juga pengampun. Ya, tapi tadi kalau dia tidak menyadari ini, tidak datang kepada Tuhan,
kembali kepada Tuhan, maka hukuman akan menjadi bagian dia. Jadi mari kita lihat dulu, saudaraku. Allah disebut penyayang dan pengasih. Ya, Allah digambarkan penuh kasih sayang dan belas kasihan kepada umatnya, bahkan ketika mereka jatuh dalam dosa. Kalau di dalam perjanjian baru, Yesus mati bahkan ketika kita masih berdosa, ya. Nah, kasihnya justru saat kita tidak pantas menerima, dia mengasihi kita. Nah, kasih sayangnya kepada orang Israel ini kelihatan, saudaraku, bagaimana dia selalu merubah, ya, perjanjiannya, ya, karena memang Allah itu selalu bekerja untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28, ya. Jadi kalaupun kita salah, ya Tuhan buat supaya itu menjadi kebaikan untuk kita. Kasih sayang Allah terlihat dari kehendaknya untuk memperbaharui perjanjiannya dengan Israel setelah mereka menyembah anak lembu emas itu. Ya. Nah, Allah juga disebut sebagai panjang sabar. Dia katakan dia panjang sabar. Nah, karena kenyataannya Allah tidak segera menghukum umatnya meskipun mereka berulang kali berdosa. Kesabaran Allah memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, itulah arti panjang sabarnya dari Tuhan kita. Itu sebabnya ada orang berkata sampai umurnya jadi panjang karena dia berdosa. Ya, ada. Ya, karena apa? Itu kesabaran Allah supaya orang itu bertobat. Karena pada dasarnya Allah tidak mau orang itu binasa. Dia ingin setiap orang boleh diselamatkan. Makanya Allah kita adalah Allah yang panjang sabar. Dan terakhir adalah bahwa dia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Nah, kelihatan di sini kesalahan dan pelanggaran dipisahkan. Kenapa? Karena pelanggaran adalah sesuatu yang disengaja, sedangkan kesalahan adalah yang tidak disengaja. Ya, banyak orang kan berdoa, ampunilah kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu. Ternyata kalau Alkitab kita itu membedakan mana yang disengaja dan yang tidak disengaja. Yang disengaja namanya melanggar, sedangkan yang tidak disengaja disebut kesalahan. Nah, Allah mengampuni selama umatnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Dan dia menunjukkan bahwa kasih Allah yang besar, ya, jauh lebih besar daripada dosa manusia itu. Ini digambarkan juga ketika anak bungsu, ya, dia pulang, Tuhan senantiasa menunggu dengan sabar, dan dia langsung mengampuni. Dia besar kasih setianya. Itu sebabnya anak sulung tidak bisa memahami kok bisa-bisanya orang berdosa ini dia pulang lalu bikin pesta. Kenapa? Allah kita Allah yang pengasih dan penyayang. Dia Allah yang sabar dan dia Allah yang pengampun. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi, saudaraku? Keadilan Tuhan. Nah, tetapi bagi orang yang sudah bersalah, tidak datang-datang kepada Tuhan, tidak kembali kepada Tuhan, sudah diupayakan oleh Tuhan memberitahunya, dan dia pasti diberitahu. Nah, ini tidak ada orang yang tinggal di dalam dosanya, dia tidak mengerti bahwa dia berdosa. Tuhan pasti memberitahu.
Nah, karena dia Allah yang adil, orangnya tidak mau bertobat, ya, jadi Allah pasti eh, tidak sorry, bukan Allah yang menghukum, tetapi dosa itu upahnya adalah ya maut. Ada selalu hukuman dosa, ya. Jadi kesetiaan Allah juga mencakup keadilannya. Allah mengasihi, tetapi dia tetap menghukum dosa yang tidak diakui atau disesali. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan Allah tidak mengabaikan kekudusannya. Jadi orang-orang berdosa, ya Tuhan pasti akan memberitahu bahwa dia berdosa dan Tuhan mau dia kembali kepada Tuhan. Tapi kalau dia mengeraskan hatinya, nah baru dia kena hukuman. Hukuman bukan karena Tuhan menghukumnya, tapi yang lebih tepatnya adalah dosa itu ya berbuahkan hukuman untuk dia. Dan Allah terpaksa mengizinkan itu terjadi atas hidupnya. Mari Bapak Ibu kita memahami kasih setia Tuhan ini, ya. Kalau kita tahu kita berdosa, jangan kita keraskan hati kita supaya hukuman tidak menimpa kita. Tetapi sebaliknya, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita tahu kita bersalah, kita tinggal datang kepada Tuhan. Demikian juga orang-orang berdosa, saudara. Mari kita kejar, kita beritahu kasih Tuhan atas hidupnya. Nah, makanya dikatakan kalau kita berhasil membuat orang berdosa berbalik dari jalan-jalannya, maka kita berhasil memindahkan dia kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, biar kita terus memberitahu pada banyak orang kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Dia penyayang, dia pengasih, dia juga sabar, tetap dan dia maha pengampun.